Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas 11 MIPA 1 akan menjelaskan materi yang berjudul Peradaban Islam Daulah Mughal di India. Adapun anggota kelompok 7 yaitu Isma Saima Mutia Hasmi, Uswatun Hasanah, Lili, dan Musyawir Nanang. Topik yang akan kami jelaskan yaitu yang pertama, sejarah berdirinya Daulah Mughal. Yang kedua, strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Mughal. Yang ketiga, kemajuan peradaban Islam Daulah Mughal. Yang keempat, faktor yang menyebabkan runtuhnya Daulah Mughal. Yang kelima, peninggalan Daulah Mughal. Sejarah berdirinya Daulah Mughal. Daulah Mughal merupakan daulah Islam yang berkuasa di India pada abad ke-16 hingga abad ke-19. Daulah Mughal dirintis oleh Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1526 sampai 1530 Masehi. Ia adalah salah satu cucu dari Timur Leng. Ayahnya adalah Umar Mirza, yaitu penguasa Fargana. Daulah Mughal bukanlah daulah pertama di India. Sebelumnya sudah berdiri kekuasaan Islam, namun belum menemukan kejayaannya. Di usia 11 tahun, Babur telah mewarisi daerah Fargana dari ayahnya. Sejak muda, ia telah berambisi menaklukkan Samarkand, kota penting di Asia Tengah kala itu. Dengan bantuan Raja Ismail pertama dari kerajaan Safawi, Babur berhasil menaklukkan Samarkand pada 1494 Masehi. Kemudian, Zahiruddin Muhammad Babur telah berhasil menaklukkan kota Kabul di Afghanistan pada tahun 1504 Masehi. Lalu Punjab dengan ibu kotanya Lahore pada tahun 1525 Masehi, dan di tahun 1526 Masehi terjadilah pertempuran yang dahsyat antara pasukan Ibrahim dengan Babur di Panipat. Babur telah berhasil menaklukkan kota Delhi pada tanggal 21 April 1526 sebagai pemenang dan menegakkan pemerintahan dengan mendirikan kerajaan Mughal di Delhi atau India. Strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Mughal. 1. Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1526 sampai 1530 Masehi. Zahiruddin Muhammad Babur adalah seorang penakluk dari Asia Tengah yang mendirikan Daulah Mughal di India. Ia merupakan keturunan langsung Timur Leng melalui sang ayah dan juga keturunan Genghis Khan dari keluarga ibunya. Pada awal kepemimpinannya, Babur masih menghadapi ancaman dari pihak musuh, terutama dari kalangan orang Hindu yang saat itu menggalang kekuatan gabungan. Namun Babur berhasil mengalahkan mereka dalam suatu pertempuran. Sementara itu, Daulah Delhi yang dipimpin oleh Muhammad Lodhi kembali menentang Babur melalui pertempuran. Namun pada pertempuran di dekat Gogra, Babur berhasil mengakhiri perlawanan Lodhi pada tahun 1529 Masehi. Wilayah yang dikuasai oleh Zahiruddin Muhammad Babur sangat luas, yaitu perbatasan langsung dengan Kekaisaran Minghil Timur atau Tiongkok dan Daulah Syafawi di barat atau Persia. Zahiruddin Muhammad Babur wafat pada tahun 1530 Masehi. Babur mendirikan Kesultanan Mughal pada tanggal 30 April 1526 Masehi dan memerintah sehingga 26 Desember 1530 Masehi. 2. Humayun pada tahun 1530 sampai 1556 Masehi. Sepeninggalan Babur, tahta kerajaan Mughal diteruskan oleh anaknya yang bernama Humayun. Daulah Mughal di bawah kepemimpinan Humayun bisa dikatakan sebagai masa konsolidasi kekuatan periode pertama. Humayun memerintah selama lebih dari seperempat abad atau pada tahun 1530 sampai 1556. Ketika berkuasa, ia sempat mengalami kekalahan dengan Sher Shah dari Afghanistan pada tahun 1540 Masehi.
Akhirnya Humayun melarikan diri sekaligus meminta bantuan ke Persia yang pada saat itu dipimpin oleh Tahmasp, penguasa Daulah Safawi. Kemudian pada tahun 1550 Masehi, Humayun kembali ke India setelah 15 tahun menyusun kekuatan di Pagasigan serta mengalahkan kekuatan Sheikh Shah pada Daulah Mughal, berhasil ditegakkan kembali di Delhi. Namun pada tahun 1556 Masehi, Humayun wafat setelah setahun sebelumnya berhasil mengembalikan kejayaan Daulah Mughal. 3. Jalaluddin Muhammad Akbar pada tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Pengganti Humayun selanjutnya adalah Jalaluddin Muhammad Akbar yang lahir di Umarkot, Sind pada tanggal 15 Oktober 1542 Masehi. Masa pemerintahannya dikenal sebagai masa kebangkitan dan kejayaan Mughal sebagai sebuah dinasti Islam yang besar di India. Ketika menerima tahta kerajaan ini, Akbar berusia 14 tahun, sehingga Bairam Khan dipercaya untuk mengurus urusan pemerintah. Di awal masa pemerintahnya, Akbar menghadapi pemberontakan keturunan Sher Shah yang masih berkuasa di Punjab. Pemberontakan yang paling mengancam kekuasaan Akbar adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Hemu. Akhirnya Bairam Khan menyarankan pada Akbar untuk melawan Hemu. Peperangan itu dikenal sebagai Perang Panipat II. Akbar berhasil memenangkan peperangan dan dengan kemenangan itu Agra dan Gwalior berhasil dikuasai oleh Mughal. Keberhasilan pemerintah yang bersifat militeristik menjadi Mughal sebagai dinasti yang sangat besar. Pemerintahan Mughal juga berhasil menguasai Kabul dan Kandahar yang dijadikan sebagai dua gerbang kota di India. Di antara kebijakan yang terkenal adalah menghapus pajak bagi orang Hindu dan non-Muslim lainnya. Kemudian Akbar juga mempersatukan berbagai etnis untuk membangun dinastinya, membuahkan peradaban yang lebih maju di India. Jalaluddin Muhammad Akbar wafat di Agra pada tanggal 16 Oktober 1605 Masehi. 4. Nuruddin Muhammad Salim atau Jahargi pada tahun 1605 sampai 1627 Masehi. Nuruddin Muhammad Salim lebih dikenal dengan sebutan Jahargi. Lahir pada tanggal 31 Agustus 1569 di Fatehpur Sikri dan naik tahta 8 hari setelah wafatnya Sultan Akbar. Ia berkuasa sebagai Raja Mughal selama 22 tahun. Sebagaimana ayahnya, program ekspansi berhitung sangat sukses di bawah kekuasaan Jahargi. Selama berkuasa di Mughal, Jahargi menaklukkan Mewar atau pada tahun 1615, Kangra pada tahun 1620, Bayapur pada tahun 1620, dan Golconda pada tahun 1620. Kepemimpinan Jahargi yang didukung oleh kekuatan militer besar. Semua kekuatan musuh dan gerakan pemberontakan berhasil dipadamkan. Oleh karena itu, di masa seluruh rakyat hidup dengan aman dan damai, usaha-usaha pengamanan wilayah serta menaklukkan yang ia lakukan mempertegas kewarganegaraan yang diwarisi dari ayahnya, yaitu Raja Akbar. Dalam sejarah kekuasaan Jahargi, ia hanya kalah satu kali, yakni dengan Shah Abbas dari Persia yang dapat merebut kembali Kandahar. Ia juga tidak membolehkan orang Hindu mencampur adukan ajarannya dengan ajaran Islam. Jahargi meninggal pada perjalanan dari Kashmir ke Lahore dekat Sarai Sadabad di Bhimber pada tahun 1627 Masehi. 5. Shah Jahan pada tahun 1627 sampai 1658 Masehi. Shah Jahan lahir pada tanggal 5 Januari 1592 yang merupakan raja kelima Daulah Mughal. Dalam masa pemerintahannya, terjadi 2 kali pemberontakan. Tahun pertama masa pemerintahannya, Raja Jujhar Singh Bundela berupaya memberontak dan mengacau keamanan, namun berhasil dipadamkan.
Raja Jujhar Singh Bundela kemudian diusir. Pemberontakan yang paling hebat datang dari Afghan Pir Lodi atau Khan Jahan, seorang gubernur dari provinsi bagian selatan. Pemberontakan ini cukup menyulitkan. Namun, pada tahun 1631, pemberontakan ini pun dipatahkan dan Khan Jahan dihukum mati. Konon, Shah Jahan memelihara ular berbisa untuk menghukum mereka yang melakukan pelanggaran dan kejahatan yang merugikan kerajaan dan rakyat. Satu-satunya jasa perluasan yang diraih oleh Shah Jahan adalah merebut kembali Kandahar pada tahun 1649. Pada masa Shah Jahan ini, para pemukim Portugis di Hugli Bangala mulai berulah. Di samping mengganggu keamanan dan toleransi hidup beragama, mereka menculik anak-anak untuk dibaptis masuk ke agama Kristen. Tahun 1632, Shah Jahan berhasil mengusir para pemukim Portugis dan mencabut hak-hak istimewa mereka. Shah Jahan meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 1666 Masehi pada umur 74 tahun setelah menderita sakit keras. Namun Shah Jahan dikenang di atas kemegahan bangunan yang didirikan tatkala menjadi raja. Taj Mahal dan Masjid Jama adalah dua bangunan yang diwariskan kepada dunia. Keenam, Aurangzeb pada tahun 1658 sampai 1707 Masehi. Aurangzeb pada tahun 1658 sampai 1707 Masehi naik tahta dengan menghadapi tugas yang berat. Kedaulatan Mughal sebagai entitas Muslim India nyaris hancur akibat perang saudara. Pada periode ini merupakan masa konsolidasi kedua kerajaan Mughal sebagai sebuah kerajaan dan sebagai negeri Islam. Aurangzeb berhasil menaklukkan sebagian besar India Selatan, membuat Mughal mencapai wilayah terluasnya. Meskipun mayoritas rakyatnya tidak beragama Islam, namun Aurangzeb mampu mempertahankan keutuhan wilayah kerajaannya yang meliputi seluruh anak benua India, yaitu Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, dan Maladewa. Aurangzeb yang terkenal dengan sebutan Alamgir itu lahir pada 4 November 1618 saat Kekaisaran Mughal, lalu wafat pada 3 Maret 1707 pada saat berusia 88 di Ahmednagar. Bahadur Shah pada tahun 1707 sampai 1712 Masehi. Bahadur Shah merupakan raja ketujuh dalam masa pemerintahan Daulah Mughal yang lahir pada tanggal 14 Oktober 1643 di Burhanpur, India. Raja-raja pengganti Aurangzeb merupakan penguasa yang lemah sehingga tidak mampu mengatasi kemerosotan politik dalam negeri. Raja-raja sesudah Aurangzeb mengawali kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal. Bahadur Shah menggantikan kedudukan Aurangzeb. 5 tahun kemudian terjadi perebutan antara putra-putra Bahadur Shah. Jehandar dimenangkan dalam persaingan tersebut dan sekaligus dinobatkan sebagai Raja Mughal oleh Jenderal Zulfikar Khan. Meskipun Jehandar adalah yang paling lemah di antara putra Bahadur, penobatan ini ditentang oleh Farrukhsiyar, keponakannya sendiri. Dalam pertempuran yang terjadi pada tahun 1713, Farrukhsiyar keluar sebagai pemenang. Tampilnya sejumlah penguasa lemah bersamaan dengan terjadinya perebutan kekuasaan ini. Selain memperlemah kerajaan, juga membuat pemerintah pusat tidak terurus secara baik. Akibat pemerintahan daerah berupaya untuk melepaskan loyalitas dan integritasnya terhadap pemerintahan pusat. Bahadur Shah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 1712 di Lahore, Pakistan. Kedelapan, Jehandar pada tahun 1712 sampai 1713 Masehi. Jehandar lahir pada tanggal 10 Mei 1661 di Deccan, India.
Jahandar menjadi pemimpin yang paling singkat dalam masa periodisasi kepemimpinan Mughal. Nama lengkapnya adalah Mirza Muhyiddin Muhammad Khan. Pada masa pemerintahan Shah Alam pada tahun 1760 sampai 1806, kerajaan Mughal diserang oleh pasukan Afghanistan yang dipimpin oleh Ahmad Khan Durrani. Kekalahan Mughal dari serangan ini berakibat jatuhnya Mughal ke dalam kekuasaan Afghan. Shah Alam diizinkan berkuasa di Delhi dengan jabatan sebagai Sultan. Akbar kedua pada tahun 1806 sampai 1837 Masehi, pengganti Shah Alam memberikan konsesi kepada East India Company untuk mengembangkan perdagangan di India sebagaimana yang diinginkan oleh pihak Inggris, dengan syarat bahwa pihak perusahaan Inggris harus menjamin kehidupan raja dan keluarga istana. Kehadiran EIC menjadi awal masuknya pengaruh Inggris di India. Jahandar meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 1713 di Delhi, India. 9. Bahadur Shah. Masa pemerintahan 1837 sampai 1858 Masehi. Bahadur Shah, pengganti Akbar II, menentang isi perjanjian yang telah disepakati oleh ayahnya. Hal ini menimbulkan konflik antara Bahadur Shah dengan pihak Inggris. Bahadur Shah, raja terakhir kerajaan Mughal, diusir dari istana pada tahun 1885 Masehi. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan kerajaan Islam Mughal di India. Kemajuan peradaban Islam Daulah Mughal. Pertama, bidang politik dan militer. Kedua, bidang ekonomi dan pertanian. Ketiga, bidang agama. Keempat, bidang seni dan arsitektur. Kelima, bidang ekonomi. Faktor yang menyebabkan runtuhnya Daulah Mughal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya Daulah Mughal, yaitu: pertama, faktor internal, perebutan kekuasaan antara para penguasa Mughal. Semua pewaris tahta kerajaan pasca Aurangzeb adalah orang-orang yang lemah dalam bidang kepemimpinan. Kemerosotan moral dan gaya hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam menggunakan uang negara. Wilayah kerajaan yang begitu luas memberi peluang terjadinya disintegrasi. Daerah-daerah yang jauh dari kota Delhi banyak yang melepaskan diri. Kondisi politik dan ekonomi yang lemah membawa stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer, sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai India tidak dapat dipantau oleh pasukan kerajaan Mughal. Kedua, faktor eksternal, serangan dari Persia dan Afghanistan. Gerakan relivalis Hindu tumbuh pesat dan menampilkan diri sebagai gerakan anti-Islam. Pukulan hebat dari Inggris terhadap kerajaan Mughal yang sedang sempoyongan mengakibatkan kerajaan ini jatuh dan ambruk untuk selamanya. Bahkan Bahadur Shah, sultan terakhir, diusir dari istana pada tahun 1858. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan dinasti Mughal di India. Selanjutnya, India berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris. Peninggalan Daulah Mughal. Yang pertama, Taj Mahal di India, Taman Babur di Afghanistan, Benteng Merah di India, Taj al-Lahadab di India, dan Benteng Lahore di Pakistan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.